sahabat penjelajah KB Medan, ketemu lagi kita hari ini di penjelajah KB Medan. Wah, luar biasa sekali. Saya masuk ke tempat ini pada awalnya secara tidak sengaja, tapi saya udah 3-4 kali melintas di sini teman-teman. Saya melintas, saya berpikirnya kayaknya gambar-gambar kopi, tapi kok di dalamnya yang saya lihat sepintas kok kayak ini ya, kayak ada sepatu-sepatu gitu. Saya sempat bingung ngapain dijual sepatu monjat atau gimana ya gitu. Tapi akhirnya penasaran saya jawab kemarin. Saya secara tidak langsung dan tidak terencana saya singgah ke tempat ini teman-teman. Saya lintas dan udah singgah aja deh gitu. Barbecue namanya. Tepuk tangan dulu. Saya bilang keren banget, tempatnya kecil banget tapi saya ketemu ownernya. Nah, ini Mas Agung. Humble banget teman-teman. Ada di dunia corporate perbankan kita, ilmunya luar biasa, tapi orangnya humble aja. Dan di dalamnya juga ada, nanti kita tag ya. Ada Mas Topik. Rupanya tempatnya kecil, di dalamnya master. Nanti kita cari waktu untuk kulik dia. Saya ke Mas Agung dulu, Mas Agung. Siap. Boleh kenalin dulu dong ke teman-teman kita pencinta kuliner yang ada di Penjajah Kopi Medan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Wah, sebenarnya sebelumnya saya terima kasih banyak ya Mas Andi. Tanpa kita buat janjian, Yes, gitu benar. Mas ya. Iya. Tanpa kita buat janjian, digerakkan Allah mungkin kemari Ya, ketemu, ya. kita sharing gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Hanafiah. Jadi selain bisnis kopi, saya juga salah satu pegawai perbankan syariah Iya. di Medan. Nah, saya alhamdulillah baru setahun lah menikah Mas. Setahun. Jadi anak juga baru 1. Wis. Nah, jadi sedikit cerita gitu Iya, Mas apa Andi. Mas Agung? Saya mungkin di perbankan syariah itu mungkin beranggapan itu adalah bagian dari syiar. Iya. Karena mungkin di tengah sekarang ekonomi syariah lagi melejit kan, harus diimbangin dengan perbankannya juga insya Allah syariah gitu kan. Nah, baru saya juga punya bisnis. Saya nggak bilang ini sampingan. Saya nggak kalau ditanya orang gitu kan, mana yang sampingan nih, kopi apa pegawai? Iya, benar. Kalau saya buat salah satu sampingan, nanti rezekinya juga satu sampingan nanti. Baru ini ya jawabannya kayak gini. Biasanya di mana-mana ini usaha bisnis sampingan saya. Benar, gitu. benar. Ini jawabannya kan. Nah, Udah jadi mulai, kan? saya anggap saya pegawai itu adalah bagian dari syiar gitu kan. Nah, di sini ini bisnis juga. Jadi kalau ditanya mana yang sampingan nggak ada. Saya jawab dua-dua itu yang utama. Top banget. Gitu. Jadi rezekinya insya Allah juga dua-dua utama. Gitu. Iya. Nggak ada yang samping-samping. Iya, benar, kan gitu benar, Mas benar. Andi. Nah, kopi ini baru setahun lah ya Mas Baru Andi. setahun ya. Satu tahun. Di tengah kondisi yang luar biasa kalau Iya. menurut saya bilang, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Masih bisa sekarang. bertahan ya. Teman-teman, Mas Agung teman-teman. Udah kerja mikirin apa ya, corporate-nya gitu kan, kerja harus mikirin kopi. Jadi terus kalian yang umurnya masih muda nggak mau mikir. Lucu lah ya kan, kita harus mulai keren. Ini luar biasa banget Mas Agung, baru 1 tahun menikah, dia ada di dunia corporate perbankan kita, syariah tapi ya Mas Agung ya. Insya Allah. Iya, jadi berarti mau nggak mau nih direnter-renter dikit nih, dunia kopinya pun agak-agak pasti apa ya, di-include-includein dengan syariah lah ya, cara bentuknya ya. Atau masuk nggak ada dalam kira-kira? Insya Allah masuk. Kita kan berbisnis dan kerja itu mungkin sesuai dengan syariah gitu kan. Jadi mungkin contohnya kami di sini kalau setiap azan itu ya berhenti kan biasanya sholat gitu kan. Pokoknya yang tidak termasuk mungkin dengan pembuatan kopi. Kita bilang pembuatan kopi itu dalam bentuk syariah begini. Kita kan ada takaran. Iya. Ya berapa kita buat resep di awal. Ya kalau memang Terus ya. harus sesuai, harus standar begitu. Insya Allah. Keren banget teman-teman. Nanti saya ada incar sih. Entah Mas Agung juga nanti boleh incar tentang itu gitu loh, tentang memang dagang seperti itu, karena kita di pasar tradisional dan mana-mana sering kebentur dengan hal-hal seperti itu, gitu ya kan. Di mana sih sebenarnya bentuk halal dan tidak halalnya? Nanti ya, itu nanti podcast selanjutnya. Mas Agung, terus kenapa namanya Saya bingung nih ngejanya barbekue atau gimana sih gitu? Tulisannya barbekue, tapi kita mengucapkannya barbeku. Barbeku teman-teman ya, barbeku, tapi bukan beku, barbeku, keren banget. Saya baca-bacanya bolak-balik lewat barbekue gitu kan, Mas. Agak sedikit rumit Mas, untuk orang Medan untuk penyebutan nama kuliner. Kalau sekarang kan gampang-gampang kan, orang bilangnya jijik gitu misalnya kan, atau puju gitu kan, tosku, gampang. Barbekue atau barbeku, itu kenapa sih Mas? Jadi ada sejarahnya. Jadi gini, Barbeko ini kan saya di sini kan join sama adik kandung. Nah, Barbeko tuh awalnya bisnisnya adalah sepatu. Oh, sepatu. Nah, sepatu itu yang duluan keluar lah. Saya Barbeko.
dulu kan adik saya memang suka koleksi sepatu. Oh gitu. Nah dia udah bosan pakai, dia jual. Nah jadi namanya itu barbeko itu artinya barang berkualitas. Barang berkualitas. Kemudian saya sempat juga jualan kopi. Iya. Jadi tahun 2017 saya jualan kopi dengan beberapa teman, iya. Mas Andi. Tapi itu sama sekali saya blank, nggak tahu apapun tentang kopi. Jadi saya waktu itu lagi hitsnya kopi susu kekinian. Iya, benar. Jadi saya buat kopi susu. Saya nggak ada toko, saya jualnya di kampus di USU. Oke. Sampai saya ingat di malam tahun baru saya buat 100 gelas, saya bawa pakai box es, saya jualan di Lapangan Merdeka. Dan alhamdulillah satu pun nggak ada yang laku. Luar biasa. Jadi kan habis itu saya keterima kerja, kopi berhenti. Nah habis itu kepikiran nih kan tahun lalu, kenapa nggak kita gabungin aja gitu konsep jual sepatu dan kopi. Kopi, iya. Nah jadi kalau barbeko itu barang berkualitas, di kopinya baru belajar kopi. Iya. Saya potong ya mas. Iya. Saya potong, nyambung banget mas. Kenapa bilang? Saya pergi kemana-mana, yang namanya barista tuh banyak gaya. Iya sepatunya keren-keren banget kalau barista. Jangan tersinggung ya barista yang nonton ya. Iya benar. Barista tuh bajunya keren-keren kayak gitu kan. Iya benar. Kalau kami, saya kebenaran basicnya di kitchen. Kalau orang kitchen kasihan. Orang kitchen jarang gaya memang, karena kayak manapun gayanya bakal bau gitu. Makanya tapi nggak apa-apa, kita jorok di dapur tapi untuk menciptakan makanan terenak untuk orang di depan kan gitu ya, kitchen seperti itu. Jadi keren banget mas, padu padannya antara sepatu sama kopi ya. Benar, bisnis itu mulai dari sana ya. Nah terus kenapa kepikiran gabung aja di tempat ini? Oke kan bisa aja secara online gitu kan. Lo jual sepatu ya, tapi di tempat sepatu lo gue jual online, tapi berani gabung di tempat ini. Jujur saya bilang ya mas, saya sedikit banyaknya agak mengerti tempat ini mas. Ini dikelilingin oleh teman-teman kita yang kopi-kopi gede nih mas. Benar. Ya kita sebutin aja ya, nggak apa-apa ya. Ada akhirnya kopi. Ada Selasa ya di samping sana ya. Baru ke sana ada Rumah 28, itu dosen usu yang filosofi kopinya luar biasa banget. Ada Ristretto juga. Iya, ada juga di sana. Kenapa mas berani? Kenapa berani dulu deh gitu loh. Jangan cerita dulu deh siapa yang pembelinya. Kok berani gitu? Kalau ditanya pertama mungkin kan Mas Andi kenapa ada sepatu. Jadi waktu itu kan kita memang jujurnya saya mau buka usaha ini modal terbatas. Oke. Nah kita mikirin konsep gini segala macam. Kenapa nggak kita buat sepatu kita pajang? Itu. Jadi kan termasuk juga jadi konsep. Di kita pajang mungkin orang lihat sepatu, terus sepatu juga dijual. Iya benar. Kan istilahnya apa ya? Dijual sepatunya juga gitu kan. Jadi cuma bukan sekedar konsep. Nah kalau pertanyaan Mas Andi kenapa berani gitu kan buka di tengah raksasa saya nggak bilang yang disebutin Mas Andi tadi sebagai saingan. Saya bilang itu adalah teman gitu kan. Saya juga kenal dengan Bang Givari akhirnya kenal dengan juga yang timnya Selasa. Di Resep Putih juga Ruang Publik saya kenal gitu kan. Tapi ya itu bukan saingan lah. Karena tidak pantas kita bersaing, harusnya kita bermitra gitu kan. Nah, jadi awalnya kan ini tempat kecil. Saya waktu mau buka di sini juga banyak pertentangan, termasuk dari orang tua. Itu parkir susah, ini begini. Benar sih, benar. Ya saya sesuaikan aja kemampuan saya di sini. Kalau masalah pasar, saya sudah di awal saya udah prediksi. Ini kan lingkungan kantor, Mas Andi. Di depan kita ada PLN, di sana lurus lagi juga ada dinas-dinas, ada Brimob gitu kan. Nah, kalau dalam ilmu marketing itu 1000 yang kita prospek, paling tidak 10% yang nanya. Benar. Dari 10% mungkin cuma 1 orang yang beli. Nah, ini kan pasarnya udah ada. Iya benar. Nah, jadi tinggal itu aja dikembangin terus gitu. Nah, Mas, lanjutannya Mas. Ini judul besar kita nih. Gimana Mas? Ini kan anak-anak muda nih banyak nih ya. Kopi di Medan ini sekarang rata-rata anak muda nih. Sampai kemarin ada asumsi saya dengar dari beberapa teman kopi juga kan, waduh udah menjamur kopi di Medan gitu kan. Komennya siapa sih sebenarnya? Kalau mau dikaji-kaji, kadang malah komennya bukan orang kopi gitu loh. Malah nggak ngerti kopi, tapi tiba-tiba ada punya usaha kopi gitu kan. Ya, tapi di beberapa asumsi lain ada kayak itu mungkin mahasiswa tuh lagi gak kuliah, ya udah bikin kopi aja, orang tuanya duitnya banyak gitu kan. Atau ada pegawai kantor lagi dirumahkan, ya udah timbang ada kegiatan di rumah gitu ya kan. Nah, tapi jujur Mas, yang menjadi dilema bagi mereka adalah mereka sendiri tidak punya kemampuan produk, mereka juga nggak tahu
pasar kopinya kemana gitu. Jual kopi kemana? Kopi kekinian itu harus jual sama siapa? Kopi manual yang idealisnya tinggi banget itu harus jual sama siapa kayak gitu kan. Nah ini Mas mau nanya nih, ini yang lagi ditungguin sama teman-teman ini Mas. Gimana sih caranya Mas create your market atau mengkreasi pasar itu sendiri? Pastinya kan harus mengkreasi kan. Benar. Nggak mungkin menunggu kayak tadi kata ibu kata bapak parkir aja susah. Gimana sih orang lewat aja mungkin mikirnya mau singgah, aduh parkir nanti mobilku lecet segala macam. Nah Mas sekarang bagaimana Mas meng-create marketnya itu kok bisa sampai bertahan seperti ini? Itu jadi ini ya, kita kan buat program itu karena di sini lingkungan kantor gitu kan Mas. Mungkin pegawai-pegawai kantor itu kalau minum kemari males. Nah jadi kenapa pertimbangan di sini? Saya coba mensiarkan lah barbecue tuh di sini gitu, di tengah lingkungan kantor. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang membeli, kita anter. Kita anter dan mereka minum di kantor. Otomatis kan tempat kita di sini juga tidak full. Nah, jadi masih bisa menerima orang lain gitu kan. Karena saya berpikir memang kita kan pasti punya kawan. Di saat kita memulai bisnis kan pasti kawan-kawan kita yang meramaikan. Benar. Cuman pertanyaan saya sampai kapan kawan-kawan kita tiap hari duduk di sini? Iya benar. Nah, itu dia. Jadi yang paling penting itu adalah satu bisnis kalau memang yang bukan teman kita datang kemari sekali tanpa kita suruh dan dia datang lagi. Menurut saya itu targetnya yang harus dicapai itu ya seperti itu gitu. Gitu. Karena kalau teman-teman, mohon maaf sekarang bisnis kopi menjamur. Bisa kita teman sebelah juga buka kopi. Benar. Nah pindah tuh pasti kan ke sana tongkrongannya. Nah kan masih di sini sepi. Nah kita yang coba itu adalah bagaimana orang yang tidak tahu barbecue jadi tahu, beli lagi gitu. Nah itulah kenapa saya buka di sini. Termasuk kan saya juga salah satu pegawai Bang, saya sebagai marketing. Jadi setiap saya ketemu nasabah saya bawa ke sini. Nah, saya bawa ke sini kan otomatis juga nasabahnya tahu, kerjaan saya jalan, penjualan di kopi juga ada gitu. Jadi begitu sih Mas Andi. Hebat ya. Ini ilmu baru teman-teman. Jadi memang bawa teman, bawa komunitas itu penting ya. Penting ya. Tapi ada hal lain kalau kita bilangnya revenue. Ya kan revenue. Jadi ada revenue itu adalah menemukan orang baru untuk masuk ke tempat kita dan nantinya dia akan kembali menjadi repeat order. Kayak gitu ya. Kalau dalam perbankan istilahnya walk-in customer. Nah, jadi saya kan juga di bank itu bukan bank yang mungkin bisa kita bilang sebesar bank-bank BUMN. Iya benar. Memang harus kita yang jemput bola gitu. Nah di sini juga saya terapkan seperti itu gitu. Jadi saya tawarin aja kemana ya urusan mau beli itu belakangan. Yang penting dia tahu saya pegawai bank, saya juga punya kopi gitu. Itu aja sih kalau ketemu orang ya itu aja sih. Luar biasa. Kalau ini saya bilang bukan cuma create marketnya aja. Kalau ini udah strategi namanya. Udah luas banget ilmu yang dibagi. Jadi teman-teman jangan lupa lingkungan sekitar kalian juga harus menjadi perhatian khusus dalam membentuk market tadi ya. Market tadi. Terus kedua, apa kemampuan yang kalian punya berarti itu menjadi target market juga ya Mas ya. Kayak tadi ya punya teman-teman kantor dan lain segala macam ya. Makanya mohon maaf Mas Adi saya potong sedikit kan. Kita sekarang kan bisnis kopi lagi menjamur. Iya benar. Mungkin orang punya modal sedikit, udah kita buka. Benar. Tapi dia tidak mikirkan pemasarannya seperti apa. Iya benar. Mungkin ya mohon maaf dia mikir cuman kita punya banyak kawan. Iya benar. Tapi sebenarnya target pasar kita tuh bukan cuma kawan gitu. Iya itu benar. Harusnya itu masyarakat umum gitu kan. Nah makanya saya bilang kayak saya dengan mungkin akhirnya yang paling dekat. Ya bukan saingan karena target pasarnya mungkin berbeda ya. Dan konsepnya juga berbeda gitu. Makanya saya nggak takut. Makanya tagline barbecue itu adalah bukankah rezeki tidak pernah salah alamat. Itu saya kemarin ada ya di foto story ya untuk kalimat itu saya bilang saya suka banget dengan kalimat ini. Bukankah rezeki tidak pernah salah alamat ya betul. Jadi cara meng-create pasar kalian udah dapat ya sedikit ya cluenya dari Mas Agung ya. Itu lihat dengan kemampuan diri kalian, terus lihat lingkungan sekitar, terus lihat ini kemauan masyarakat apa. Itu setuju ya Mas? Setuju. Saya kemarin ada ngobrol juga dengan Mas Topik sedikit selaku barista di sini. Jadi kita yang harus ngikutin kemauan rasanya orang apa gitu ya kan, bener ya? Bukan kita yang egois dengan kehendak rasa kita, nggak boleh ya. Itu jadi, termasuk membentuk pasar juga ya. Benar. Jadi kita jangan terlalu idealis dalam membuka bisnis kopi. Mungkin kan kita beranggapan bahwasanya kopinya harus begini, harus begini. Ya kita lihat pasar gitu. Mohon maaf, pemain-pemain besar yang mungkin sudah kelas dunia, dia tidak pernah memikirkan apa selera mungkin si owner, tapi pasar yang masuk. Mungkin judulnya kopi, tapi rasanya kalau dia jual kopi susu kopi bukan kopi susu. Kenapa? Mungkin itu yang masuk ke pasar. Daripada kita terlalu idealis harus yang begini, harus begini, toh nggak jalan. Karena kita di sini kan seginya bisnis. Iya benar. Nah, jadi saya berprinsip
kasarnya ya Mas Andi ya, kalau saya masih miskin jangan terlalu idealis. Itu prinsip sih. Ini pakai tanda kutip nih ya. Iya. Dalam arti kalau emang masih bisnis, masih kecil, jangan terlalu idealis. Yang penting bisa apa ya, bisnisnya jalan ya udah. Gitu. Kalau saya sih gitu mikirnya. Keren banget sih. Jadi ilmu juga bagi diri saya sendiri. Tapi memang benar, saya juga pernah baca buku dan di beberapa pengetahuan dari teman-teman lain itu ada banyak owner yang malah dia nggak ngerti dan nggak pernah ngerasain produknya sendiri. Rokok juga ada, kita nggak usah sebutin merek ya. Ada owner rokok yang tidak merokok tapi rokoknya penjualannya luar biasa. Benar. Ada, benar seperti itu. Saya kalau ditanya soal kopi saya juga nggak ngerti, makanya saya cari barista memang yang ya kalau ditanya kita mesin ala kadar ya. Iya, benar. Tapi kan pepatah bilang tuh siapa yang dibalik senjata itu. Jadi gitu, makanya saya coba cari emang yang profesional, insya Allah satu visi satu misi. Nah itu yang bisa apa ya, memaksimalkan apa yang ada gitu. Iya, luar biasa. Yang di bagian ini nanti Aki tolong langsung di tag namanya di bawah ya. Nama baristanya ya, jangan lupa ya. Nanti kita buat sesi khusus lah untuk mengulik kopi. Luar biasa. Jadi itu strateginya teman-teman. Jadi itu yang mau kita sampaikan hari ini, harus create your market. Jadi jangan pernah bertumpu dengan keidealis sendiri-sendiri, tapi create your market. Cari pasar kalian siapa, bentuk pasarnya, hingga nanti usaha itu bisa berjalan. Oke teman-teman, tadi setelah iklan sejenak, kita tadi ada sedikit yang harus diperbaiki oleh Aki. Kita lanjut lagi. Tadi sampai dengan Mas Agung itu akhirnya memahami dirinya, kemampuannya apa yang dia punya, bagaimana dia membentuk pasar tetangga lah dalam tanda kutipnya tadi, apa sih kekuatan yang ada di sekitaran venue-nya ini, dia harus pahamin itu. Jadi kalian untuk create market kalian juga harus pahamin itu. Nah ini masukkan juga nih untuk Haki, untuk anak-anak muda yang punya usaha kopi sekarang. Lihat dong, udah mulai ngelirik nih tetangga-tetangganya, apa sih yang bisa dikorek dari tetangga. Kadang-kadang ada jawaban, gimana sih Mas Andi, tetangga gue beli kopi juga susah gitu. Nah, coba create, coba cari cara lain. Apakah mereka punya komunitas atau mungkin mereka punya teman-teman yang punya kemampuan. Deketin orangnya, setuju ya Mas Agung kayaknya ya. Setuju. Nanti biar dia yang jemput orangnya itu. Mungkin itu setuju ya, agak setuju ya. Karena gini Mas Andi, kita kan kalau mungkin ya, saya misalnya ketemu orang, saya punya kopi nih, dia nggak beli, tapi dia mungkin ngabarin, oh itu si Agung yang bekerja di bank ini punya usaha kopi. Benar. Nah mungkin kan nanti temannya itu, oh saya pengen cari kopi juga lah, pasti kan kemari. Oke. Jadi kita kalau bisa tuh buat orang jadi marketing berjalan kita. Saya setuju itu. Dari satu orang itu kita kembangkan, mungkin dia punya istri, dia punya teman, teman istrinya itu punya teman, kan banyak itu cabangnya. Nah saya di kantor tuh dididik seperti itu. Jadi nggak perlu kita capek-capek cari, satu aja yang insya Allah bisa bantu kan. Iya, gitu. bisa keliling jadi marketing. Benar. Tadi itu marketing berjalan ya. Benar. Ya, saya setuju teman-teman itu. Sama dengan konsep yang saya sedang bangun di Penjelajah Kopi Medan. Sebenarnya adalah itu. Dan alhamdulillah sekarang banyak teman-teman kopi yang udah mulai menyadarin itu. Ketika saya posting, mereka repost. Benar. Itu sebenarnya yang mereka sadari adalah mereka bukan cuma membesarkan saya, tapi mereka sedang membesarkan usahanya juga. Sendiri. Nah, seperti itu. Berarti sudah tersebar dengan tadi tuh kalimat-kalimat yang mulai berjalan akan jadi marketing berjalan. Makanya Keren banget. maaf, orang-orang seperti Mas Andi ini saya angkat dua jempol karena dengan apa ya, dengan mungkin yang Mas Andi punya tiap hari keliling gitu kan, membantu usaha UKM kan, ya bisa dibilang kan saya juga usahanya termasuk UKM. Itu yang harus bantu, apalagi di tengah kondisi seperti ini kan Mas Andi kan, di mana semuanya itu mulai dari nol, termasuk brand besar sekali. Saya bilang ini adil. Kenapa adil? Nggak ada brand besar, brand kecil, semua mulai dari nol. Bahkan ada brand besar sekarang sampai jualan harus di pinggir jalan. Nah kalau kita yang kecil tidak berani melakukan seperti itu, ya pasti kita kalah. Iya. Kan begitu. Gak sadar diri namanya. Nah, sadar diri kan gitu. Iya benar. Iya benar teman. Jadi sama seperti yang Mas Agung sampaikan. Sebenarnya kalau saya ditanya sih secara pribadi, ya benar. UKM itu kan mempunyai tingkat kesulitannya yang lebih reward lagi ya, lebih luar biasa lagi teman-temannya. Apalagi di zaman-zaman yang lagi susah seperti ini. Itu apa ya, mikirkan kosnya itu setengah mati itu gitu loh. Saya ngobrol dengan beberapa orang juga setengah mati seperti itu. Nah, cuman gini Mas Agung, pertanyaannya, ya termasuk saya salut juga dari setelah salut-salutan nih. Saya salut nih, Mas di tengah pandemi gini masih tetap stay tune loh. Nah ini juga mungkin banyak teman-teman yang sedang mau nanya nih, sudah ngeroboh nih Mas, banyak banget yang sedang roboh. Kasihan sih ya teman-teman kita yang sedang roboh. Tapi mungkin kita nggak bisa salahkan yang namanya apa ya, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa, itu di luar kendali kita. Tapi kita mau nggak mau hidup ini harus siapin senjata apa yang harus kita lanjutkan lagi gitu. Yang harus kita gunain lagi, yang harus kita strategi lagi. Saya mau tanya sama Mas Agung nih, Mas Agung. Banyak teman-teman yang nunggu.
gimana sih strateginya create your market tadi tetap create your market tadi di zaman pandemi seperti ini? Nah, jadi kita kemarin cerita sedikit kan Mas Andi, waktu yang awal-awal pandemi kita itu sempat buka, tapi memang kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan kita untuk buka. Kita mendapat teguran dari kepolisian karena kan dekat dengan Brimob nih, kita tetanggaan dengan Brimob. Dekat banget. Jadi waktu itu polisi bilang aku mending marahin kalian lah intinya daripada aku yang kena marah sama komandan. Oh iya benar. Oke. Ya, kita kan juga ya edarannya kan ada gitu ya, mau nggak mau kita harus ngikutin. Padahal waktu itu saya udah berpikir ya ini cobaan yang luar biasa gitu. Kalau kita buka satu usaha, cobaannya mungkin tidak ada yang beli, kita bisa evaluasi salahnya di mana. Kan begitu Mas. Ini memang cobaannya yang di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa kendaliin itu dan semua kena. Iya benar. Nah saya rasa kalau kita bisa melewati ini, insya Allah cobaan apapun udah pasti bisa dilewati. Karena ini yang paling berat gitu kan. Kita nggak tahu mesti gimana nih. Jadi waktu itu saya berpikir, saya mengikuti apa ya perkembangan di dunia coffee shop. Mulai itulah kemarin jual kopi literan. Kopi literan. Nah pertanyaannya waktu itu menurut saya daya beli juga menurun. Iya benar. Daya beli menurun entah karena memang orang takut keluar atau mohon maaf karena ekonomi pun turun. Iya benar. Nah caranya apa? Saya tetap mengikuti perkembangan. Saya juga ikut jual kopi 1 literan. Nah saya sebagai marketing, saya nganggapnya ini saya bukan owner di sini, saya marketing juga gitu. Jadi kemana saya keluar saya harus menawarkan itu. Nah saya siap ketemu orang, saya tawarin aja. Gini coba, Pak ini usaha saya gitu. Coba apa gini. Ya beli. Dan sampai kemarin tuh puncaknya 1 hari sebelum Lebaran itu Barbeko sampai nerima orderan itu sampai 11 liter 1 hari. Dengan terbatasan menu, baristanya juga waktu itu kan kita udah libur, jadi mau nggak mau ya mesin dibawa ke rumah, saya kerjain di rumah, kerjain sendiri ya kan. Sampai grinder waktu itu juga udah rusak gitu kan, karena ada grinder ada ya, karena kita belum mampu untuk beli yang kelasnya memang untuk industri. Tapi kan apakah berhenti? Kan tidak. Kita harus memaksimalkan apa yang ada gitu. Ini kan pertanyaannya bukan mau apa enggak, bukan mampu apa enggak, tapi mau apa tidak. Kan gitu. Jadi saya buat 11 liter, ya alhamdulillah, walaupun tidak menutup kerugian lah. Saya bilang kerugian 3 bulan kan. Mohon maaf ya sampai kita punya barista juga kita kurangin ini. Karena bukan kemauan kita, emang kita nggak sanggup gitu kan. Ya kita coba. Nah setelah Lebaran alhamdulillah kita mulai bangun lagi lah dari nol lah saya bilang. Saya bangun lagi dari nol, semangatnya harus tetap gitu. Karena dalam dunia marketing itu kan laku apa enggak itu biasa. Iya benar. Yang penting tuh prosesnya. Kita jumpa orang tawarin, Satu aja sih kita kalau jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mulai bisnis coffee shop jangan menganggap diri kalian tuh owner tapi marketing gitu. Dan harus tebal muka. Aduh teman-teman, ini ilmu baru banget nih. Saya kalau di dunia digital selalu saranin ke mereka, ini kondisi gini gimana? Mas Andi kondisi gini gimana? Saya bilang digital marketingnya kuatin, online kuatin gitu-gitu ya kan. Saya sampai sounding besar waktu itu. Benar kuatin cepet-cepet. Tapi ternyata ada teman-teman. Inilah beruntungnya kita ketemu Mas Agung. Ada satu strategi lain, jangan malu untuk kalian sendiri menjadi marketing bagi usaha kalian sendiri. Kadang kita malu kan, lu di mana bilangin kedai kopi sendiri aja, nggak ada, gini. Kita udah kadang kalah. Di sana lebih besar. Jadi sebenarnya itu salah ya. Salah. Harusnya kalian yang malah membesarkan diri kalian agar usaha kalian terlihat besar, agar orang lain pun merasanya, ini sesuatu yang besar. Kayak gitu ya, dalam tanda kutip besarnya ya, bukan artinya besar secara value doang, enggak, tapi secara bagaimana kita ini mensiasatin diri kita ini sendiri bisa menjadi marketing bagi usaha kita sendiri. Benar ya Mas? Itu luar biasa. Ini ilmu yang saya dapat juga hari ini. Bahkan kemarin itu Mas Andi yang 11 liter, itu kan kita barista sudah libur. Karyawan satu lagi memang juga sedang libur. Ya saya sendiri langsung nganter tuh. Motor, ya bayangin 11 liter itu saya harus nganter ke Johor, SM Raja, ke Halak, ya tapi udah anter. Karena kalau nggak kita, ya siapa lagi? Ini kan bisnis kita. Benar. Satu bisnisnya hidup Mas. Kedua, setelah melewati masa-masa ini, nama itu sudah ada di mana-mana. Benar ya, setuju ya? Jadi kita membangun fondasinya itu di saat mungkin orang lain tutup pada pandemi, kita membangun fondasi. Luar biasa sekali. Saya senang sekali teman-teman hari ini ketemu Mas Agung. Memang benar marketingnya udah kuat banget. Masih sama-sama belajar.
ketemu sama orang Mas Andi ini baru ini gitu kan. Dengan mungkin dengan kemampuannya digital marketing, kan Mas Andi marketingnya digital, saya di dunia nyata. Iya benar. Jadi sama-sama apa ya, sharing lah kan, tukar pikiran gitu kan. Mudah-mudahan bisa kolaborasi di suatu usaha yang bagus nanti. Teman-teman, itu tadi Mas Agung dari Berbuku Kopi. Teman-teman, hari ini kita sharing. Teman-teman yang live di IG juga, ilmunya boleh dicatat di buku, boleh juga dicatat dalam otak. Luar biasa sekali bagaimana cara mengkreasi pasar kalian. Enggak semuanya itu harus yang di dine in, enggak semuanya juga harus di take away, enggak semuanya juga di digital, tapi semuanya juga ada di diri kita bisa. Ya, bagaimana kita menjadi diri dan menjadi marketing bagi usaha kita sendiri, itu ya Mas Agung ya. Ya, teman-teman, boleh ambil mana yang baiknya, kreasi pasar kalian. Lihat kemampuan kalian, lihat venue kalian, lihat tetangga, paling utama lagi itu. Mungkin sedikit Mas Andi, saya bukan maksud mengguruin, saya juga masih belajar. Benar. Saya ingin memberi saran karena kan sekarang kita bisnis kopi jamur, mungkin dianggap menjanjikan. Iya, tapi kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, hancur. Iya, benar. Saya jujur nih, dengan coffee shop sekecil ini aja banyak masalah di dalam. Iya. Dalam arti masalah bukan orangnya, tapi kenapa bisa sulit begini, kenapa bisa begini, kenapa kita belanja banyak tapi kok penjualannya nggak banyak, sementara barang habis. Itu kita harus belajar. Jadi mungkin saran bagi nanti penonton sekalian kan, followernya Mas Andi gitu kan. Kalau memang mau buka usaha kopi, buka, jangan takut. Tapi tetap harus ada analisanya. Kita analisa gimana ke depan, kondisi pasar, kondisi kemampuan orang membeli, begitu kan. Satu aja, kita kalau mau buka usaha, saya berpikiran jangan terus berharap dengan teman-teman dekat kita. Benar. Ya itu penting gitu Mas Andi. Cuman dalam arti pasar kita itu bukan itu. Iya. Ada pasar kita yang lebih luas lagi. Iya sebenarnya ya. Karena yang lebih luas tuh orang yang kita kenal daripada orang yang kita kenal. Iya. Itulah saran saya, harus itu yang ditargetkan gitu. Karena kalau kawan-kawan paling nggak lama lah Mas Andi, saya bilang. Saya udah merasakan itu gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Saya benar-benar salut hari ini, luar biasa. Saya juga sangat senang banget. Bagi diri saya pribadi pun ini sangat banyak ilmu yang bisa saya tarik dari Mas Agung. Insyaallah ya Mas Agung ya. Nanti teman-teman kalian akan lihat beberapa venue dari Berbuku yang akan dibuat oleh Aki. Juga teman-teman jangan lupa, apapun yang tadi kalian dapat dari Mas Agung itu adalah ilmu, dan kuncinya adalah ketika kalian sudah memulai usaha, kalian bukan pengusaha, tapi tetaplah menjadi pelajar. Karena sampai kapanpun kita harus belajar biar usaha kita bisa tetap maju ya Mas Agung. Setuju ya? Setuju ya. Kuncinya mau tidak mau, harus mau. Kalau mau mulai, dan jangan lupa untuk belajar. Teman-teman, ketemu lagi kita nanti di podcast selanjutnya, ketemu lagi di penjelajahan selanjutnya. Dan paling penting ketemu di sedekah makan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.